Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, kepada para alim ulama yang selalu kami taati, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Huda yang kami hormati, kepada Dewan Guru, Asatidz wa Asatidzah, dan juga karyawan-karyawati SMP Al-Huda Kota Kediri. Dan tak lupa kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Huda yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka dalam acara peringatan Isra Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Sholawatullah wassalamu tak lupa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga dengan wasilah sholawat yang kita ucap di awal, besok kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat dan juga anak-anakku siswa-siswi SMP Al-Huda yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui, untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui anak-anakku, bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat besar sekali, yang sangat berkenang sekali bagi umat Islam seluruh dunia. Karena pada waktu itu umat Islam di seluruh dunia mendapatkan amanah, mendapatkan tugas yang sudah menjadi rutinitas ke depannya, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun perlu diketahui bahwasannya histori daripada Isra Mi'raj sangatlah berat dan juga sangatlah masyaqqah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok seperti itu? Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mengupas tuntas masalah Isra Mi'raj, bagaimana historinya, terus apa hikmahnya dan apa hal yang berkaitan dengannya, perlu diketahui anak-anakku, ma ana Isra dan Mi'raj, apa arti daripada Isra dan Mi'raj. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya yang namanya Isra Mi'raj itu merupakan dua suku kata yang bisa atau yang dua-duanya mempunyai arti berbeda. Kita ambil kata-kata yang pertama, yaitu Isra. Apa arti Isra? Isra secara bahasa merupakan istilah perjalanan yang dilaksanakan pada malam hari. Itu definisi daripada Isra. Kemudian dari arti secara bahasa,
berkembanglah arti tersebut mengarah kepada peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti Isra? Isra yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yang berada di Mekah kemudian menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di negara Palestina. Itu merupakan definisi daripada Isra. Kemudian ada pertanyaan, jarak antara negara Mekah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu berapa? Sebagian riwayat mengatakan bahwasannya dulu orang-orang Mekah melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Palestina atau Masjidil Aqsa dengan menggunakan alat transportasi berupa unta memakan waktu 40 hari. Subhanallah, berbeda dengan yang dialami oleh Rasulullah. Coba bayangkan perjalanan dari Mekah ke Palestina 40 hari. Sampean bisa membayangkan anak-anakku berapa jarak yang harus dilalui kalau perjalanan selama 40 hari. Beda dengan Rasulullah. Melalui kuasa Allah, Rasulullah hanya memakan waktu tidak lebih dari semalam. Itulah kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhenti di situ anak-anakku. Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kita mengarah ke kata-kata Mi'raj. Mi'raj artinya adalah tangga. Berarti kalau kita memaknai tangga, bisa diambil kesimpulan dari bawah ke atas. Otomatis kalau digabungkan dengan kata-kata Isra Mi'raj, berarti Rasulullah setelah sampai di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, Rasulullah naik ke atas atau alam atas sampai di langit-langit, kemudian mentok di Sidratul Muntaha, yang mana pada Sidratul Muntaha itu ada arsy dan juga kursi. Nah, disitulah Rasulullah mendapatkan titah, mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu yang kemudian diserkan, yang kemudian diwajibkan kepada umat-umat Rasulullah setelah Rasulullah sampai di atau kembali ke bumi atau bumi Mekah, seperti itu. Nah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rabiul Akhir. Mungkin kalian semua menemukan pendapat lain, tapi yang masyhur, yang selalu dipercaya oleh masyarakat, qaul yang masyhur, qaul yang arjah atau qaul yang unggul, pendapat yang unggul, Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rabiul Akhir. Seperti itu. Ya. Maka dari itu anak-anakku, kalian semua harus bisa memaknai apa dibalik peristiwa Isra Mi'raj kok terjadi. Yang pertama anak-anakku yang perlu diperhatikan, histori daripada peristiwa Isra Mi'raj itu berawal dari Amul Huzni. Mungkin dari guru-guru yang ada di SMP Al-Huda yang mengajar kalian pendidikan agama Islam pasti pernah memberikan istilah Amul Huzni pada peristiwa Isra Mi'raj. Apa Amul Huzni? Amul Huzni yaitu tahun kesedihan Rasulullah. Kenapa kok dianggap tahun kesedihan Rasulullah? Karena Rasulullah pada tahun itu ditinggal oleh 2 punggawa yang sangat berpengaruh dalam dakwahnya. Yang pertama yaitu selaku istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah. Kemudian pamannya yang selalu menopang perjuangannya juga diambil. Selain itu Rasulullah juga mengalami tekanan psikologi dari masyarakat Arab jahiliyah yang notabene sangat sulit sekali mendapatkan asumsi, mendapatkan konsumsi dakwah dari Rasulullah. Kesulitan sekali. Dari kejadian seperti itu, dari Amul Huzni, kemudian
dari psikologi yang semakin hari semakin tertekan, Rasulullah SAW mendapatkan hiburan daripada Allah, mendapat refreshing daripada Allah berupa peristiwa Isra Mi'raj yang di dalamnya ada perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Oke anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendapatkan perintah menjalankan sholat 5 waktu, sejatinya sholat yang kita kerjakan, sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya melalui Rasulullah itu berjumlah 50 kali dalam kurun waktu sehari semalam. Subhanallah. Berhubung Rasulullah sebelum kembali ke bumi Mekah, Rasulullah menghampiri terhadap nabi yang sudah terdahulu, yaitu Nabi Musa. Kenapa kok Rasulullah menghampiri Nabi Musa? Karena karakter masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah dengan karakter masyarakat yang dipimpin oleh Nabi Musa itu sama, yaitu Bani Israel, sehingga Rasulullah menghampiri terhadap Nabi Musa. Nah, terus apa saran yang diberikan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diberi saran oleh Nabi Musa, apa kuat kaum kamu wahai Muhammad jikalau kaum kamu dalam sehari semalam diberi perintah sholat 50 kali. Dari hasil sharing dengan Nabi Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan masukan bahwasannya sholat semakin sedikit dikurangi. Alhasil Rasulullah kembali lagi ke Sidratul Muntaha, laporan kepada Allah bahwasannya sholat yang disepakati berjumlah 5 kali dalam sehari semalam. Nah, bayangkan jikalau kita selaku umat Nabi Muhammad menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, apakah kita berkuasa untuk menjalankannya? Subhanallah, pasti kita tidak ada waktu untuk beristirahat. Bayangkan, berhubung Allah Maha Rahman Maha Rahim, akhirnya kita sekarang oleh Allah diwajibkan menjalankan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ironisnya, waktu itu pun masih banyak sekali dari kita yang meninggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan, 5 waktu dalam sehari, kadang masih ada yang meninggalkan, berdalih sibuk, berdalih melaksanakan aktivitas lain. Janganlah kamu tukar sholat kamu dengan aktivitas kamu, karena dalam sholat itu ada media untuk berkomunikasi dengan Allah, ada media untuk berdoa kepada Allah, ada media untuk bermuajah kepada Allah, ada media untuk meminta apa-apa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, karena Allah sudah mendakwahkan bahwasannya berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Terus di mana doa kita yang paling tepat adalah pada waktu kita melaksanakan momen sholat 5 waktu, yang sehingga janganlah sesekali kalian semua meninggalkan sholat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Apa artinya? Sesungguhnya sholat diwajibkan kepada kalian semua sesuai dengan waktunya. Tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu bisa meninggalkan terhadap pekerjaan keji dan juga mungkar. Bisa diamati anak-anakku, seseorang yang selalu melaksanakan rutinitas negatif, niscaya orang itu bisa dilihat bagaimana kapasitas sholatnya. Apakah sholatnya sudah penuh atau tidak, itu bisa dilihat. Karena yang namanya sholat itu adalah muhul ibadah, pokoknya ibadah. Kenapa kok dikatakan pokok ibadah, inti sari ibadah? Karena yang pertama kali dihisab pada waktu kita berada di akhirat kelak adalah sholat 5 waktu. Sehingga ayolah
kita introspeksi kepada diri kita sendiri, muhasabah kepada diri kita sendiri, bagaimana sholat kita, bagaimana status sholat kita, apakah sudah khusyuk atau belum, apakah sudah sesuai time-nya atau belum. Ya, seperti itu anak-anakku. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ditelaah kembali di antara peristiwa Isra Mi'raj. Pasti kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang sangat besar. Hikmatuhu, apa hikmahnya? Dari peristiwa itu kita dapat menarik kesimpulan di antara hikmah daripada Isra Mi'raj, yaitu Allah menyayangi hambanya. Kok bisa? Mari kita klarifikasi bersama-sama. Pada waktu kita melihat histori daripada Isra Mi'raj, Rasulullah merasa psikologinya tertekan dan juga dia sangat susah, dia sangat tertekan, dia sangat sedih sekali. Terus bagaimana Allah selaku Tuhannya memberikan hiburan kepada kaum atau hambanya yang nomor satu? Allah memberikan jalan berupa terjadinya atau peristiwa Isra Mi'raj. Otomatis kita bisa mengambil cermin dari peristiwa itu. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita bertaat kepada Allah, niscaya Allah akan semakin menyayangi kita. Sebaliknya, semakin kita menjauhi terhadap apa yang diperintahkannya, semakin kita menjalankan apa yang sudah dilarangnya, niscaya kita akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua anak-anakku, keimanan kita akan semakin meningkat setelah ada cobaan. Kok seperti itu? Meskipun Allah memberikan cobaan sebesar apapun kepada kita, yang sehingga kita depresi, sehingga kita merasa tidak kuat, perlu diklarifikasi. Pasti Allah istilahnya menghitung keimanan, kapasitas keimanan kita. Tidak mungkin Allah mencoba seseorang kalau keimanannya tidak sesuai dengan kapasitas cobaannya. Semakin cobaan yang kita terpa semakin besar, niscaya keimanan kita akan semakin kuat, keimanan kita akan semakin besar. Seperti itu. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kali sesuatu yang sulit, pasti ada kemudahan. Sama, setiap kali ada cobaan, pasti Allah akan memberikan solusi. Dan jikalau kita sukses menghadapi cobaannya, niscaya keimanan kita, kadar keimanan kita akan semakin meningkat. Kemudian memperbaiki kualitas sholat kita dan juga kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kalau seseorang merasa imannya bertambah, secara langsung sholatnya juga akan semakin meningkat. Oke anak-anakku, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, mulai dari histori daripada Isra Mi'raj, definisi daripada Isra Mi'raj, kemudian esensi ibadah atau amalan yang ada setelah Isra Mi'raj, dan juga hikmah yang ada pada Isra Mi'raj. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menjalankan perintahnya dan juga menjauhi terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita akhiri dengan sholawat tibbil qulub, pertemuan atau bermuajah pada pagi hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم li khamsatun udfi biha harral wabail hadima al mustafa wal murtadu wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir batin, dan selalu diberi rezeki yang melimpah serta barakah. Kurang lebihnya minta maaf. Akhiru qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah